banget hari ini. Kita sepink dan seijo Hijau itu. ini. Nggak bahaya, Ta. Seru banget hari ini ketemu lagi di Cerita Wanita tentunya bareng saya Tika Dan Darmawan. saya Cut Raisa, seperti biasa kita akan ngobrol sana sini, ngulik sana sini, ngupas tuntas tentang segala huru hara tentang wanita ya. Ya tentunya. Dan untuk hari ini kita punya tema yang luar biasa juga, yang boleh GR kali ya dengan tema ini ya. Boleh GR ya? Boleh nggak dong. sih? Boleh dong. Karena temanya, Karena emang kita sih kayak gitu. karena temanya hari ini adalah di balik pria sukses ada wanita hebat. Di Nah, balik pria sukses Gimana, ada gimana? wanita hebat. Setuju? kamu setuju atau enggak dengan pernyataan yang Aku saat setuju itu? sih sebenarnya. Setuju. Karena aku percaya power dari wanita itu luar biasa, Tika. Iya kan? Karena kayak misalnya gini, laki-laki itu menurut aku juga sangat membutuhkan support dari wanita. Jadi makanya kita tuh butuh banget menjadi wanita yang bisa mengerti keadaan pasangan kita, menjadi wanita yang cerdas buat keluarga kita gitu. Iya, Kalau Tika benar. gimana? Sama-sama, sangat setuju dengan pernyataan itu karena memang bukan karena kita merasa oh pasti kita yang paling hebat makanya laki-laki bisa jadi hebat gitu, nggak selalu seperti itu. Mungkin karena ini ya, merasa karena ketika saling gitu ya, ketika saling betul. Jadi rasa saling itu yang sebenarnya membuat peran masing-masing menjadi hebat gitu. Rasa saling itu yang membuat peran masing-masing Dalam kuat, banget ya, bisa jadi kuat loh ya. Jadi ini Yeay, harusnya catat dulu ya. Iya kan? Iya, Jadi benar. Karena memang kan kalau kita lihat kan banyak itu kan peran-peran wanita-wanita yang membantu suaminya sehingga ada di titik keemasan, kejayaan. Iya, Kalau setuju. misalnya cuy-cuy di rumah kalian melihat fenomena ya. Melihat hal ini tuh gimana gitu. Kalian setuju nggak sih kalau misalnya memang di balik pria yang sukses terdapat juga wanita yang hebat. Tapi Tik, gimana Tik kalau misalnya gini, kan kita pernah tuh bahas tema pelakor ya, kan? Jadi mungkin ini jadi ingat-ingat benang merahnya gitu. Kan sekarang ini kan kita sering ngeliat di berita-berita tuh cowok kalau udah sukses lupa sama cewek yang yang bersama dia, menemaninya, dia membersamai. sampai dia ada di titik sukses. Ketika sukses pindah haluan ke ciwi lain misalnya gitu. Kamu tuh ngelihat itu tuh apakah masih sependapat bahwa di balik itu tuh gimana maksudnya? Iya, tentu aja itu adalah gerbang kehancurannya. Iya kan? Gitu. Benar Karena kan banget pada dia di posisi sukses itu tadi gitu ya. Terus tiba-tiba mencoba untuk nyeleweng sana sini gitu. Ya tunggu aja gitu ya. Kayaknya mana sih yang ketika dia sudah memilih untuk mengkhianati istrinya atau mengkhianati pasangannya gitu di tengah kesuksesannya, biasanya tuh nggak bertahan lama. Kalaupun ada Dia itu rezekinya. Tapi juga sering banget seliweran di TikTok ini. Aku sering banget ngeliat kayak cewek-cewek yang mungkin udah serius banget gitu kan. Waktu itu pernah di case kayaknya dia kayak membersamai pasangannya ini dari belum ada kerja sama sekali. Benar. Terus dia terus si pasangannya ini hijrah keluar kota, disupport sama orang tua si cewek ini. Tapi ketika dia udah sukses di sana, dia malah ingin menikah dengan perempuan lain gitu. Jadi kayak dan tanpa mengkonfirmasi apa-apa dulu ke si perempuan yang ikut membersamai dia ini. Jadi kayak dia kayak ngerasa habis manis sepah dibuang gitu loh. Jadi ada sih memang sebenarnya kasus-kasus yang kayak gini gitu. Mungkin nggak semua perjalanan laki-laki yang sukses itu karena perempuan hebat di belakangnya. Mungkin sebagian ada yang justru berbalik dari statement itu gitu ya. Benar-benar. Contohnya yang seperti yang kamu ceritakan. Berarti gitu. nggak semuanya juga gitu. Karena gini, Rata-rata kalau sih. yang tadi itu sih dia emang udah dia dari yang dia menemani nih pasangannya sampai dia sukses, sampai dia hijrah keluar kota dan si cowoknya ini itu berhasil. Tapi kan mereka kayak LDR gitu kan. Ketika lagi LDR itu ternyata sih ketika udah sukses cowoknya ini malah memilih perempuan lain yang ada di kota yang sama dengan dia gitu. Nah, yang kita lihat adalah perjalanan si laki-laki ini menuju sukses kan memang ditemani sama perempuan hebat itu tadi gitu ya. Kenapa maknanya itu di situ? Iya, benar. Dan sebenarnya kenapa kita bisa bilang perempuan hebat, ada wanita hebat di baliknya, ada perempuan hebat di baliknya, karena
rasa pengertian mungkin yang diberikan oleh perempuan ini gitu, terus juga dukungan yang diberikan, itu sih yang sebenarnya berpengaruh sangat besar terhadap kesuksesan seorang laki-laki gitu ya. Karena kalau coba dia kalau kondisinya tuh nggak didukung, jadi si laki-laki ini sedang meniti karir mungkin, sedang membangun satu usaha, tapi tidak mendapatkan dukungan yang baik, tidak mendapatkan dukungan yang penuh, ya mungkin hasilnya akan berbeda dengan orang yang mendapat dukungan yang penuh gitu. Nah, itulah kenapa dibilang hebat juga, dibalik pria sukses ada wanita yang hebat. Kenapa hebat? Karena dukungan yang diberikan itu nggak semua orang mungkin bisa gitu ya. Sabarnya mungkin jadi dalam dia sedang membangun satu usaha ya dari nol lah ya kita bilangnya gitu ya. Nggak semua wanita, nggak semua perempuan itu bisa sabar menjalani prosesnya gitu ya. Nggak semua perempuan itu mampu untuk menerima gitu ketika di kondisi-kondisi yang berat gitu ya, menuju kesuksesannya itu tadi gitu. Jadi sebenarnya peran sabar di situ besar ya, peran si sabar besar, peran ikhlas juga di situ besar gitu, sehingga itulah yang menghebatkan si perempuan yang ada di balik laki-laki yang sukses ini. Bener gitu. banget. Dan kadang kan ketika lelaki itu sering berpikir menggunakan logikanya, perempuan sering lebih cenderung berpikir menggunakan hatinya. Nah, ketika dua hal ini dikolaborasi secara maksimal, sudah pasti ini akan ke track sangat baik sekali gitu ketika kan. Makanya penting banget juga sih sebenarnya untuk bagi seorang laki-laki untuk memilih wanita yang mau dan bisa berjuang bersama. Nah, itu kan sering ya berjuang bersama, tapi jangan nanti kalau udah selesai berjuang terus tiba-tiba yang prianya di atas tiba-tiba yang lupa kan. Iya, benar. Sayang dong. Karena kan sebenarnya gitu gini ya, banyak juga laki-laki yang bilang gini. Sebenarnya nggak ada laki-laki yang mau membawa perempuannya itu hidup susah gitu, tapi ketika kondisinya mengharuskan si laki-laki ini berjuang gitu, nah perempuan dan wanita seperti apa yang mampu membersamainya gitu kan. Jadi peran perempuan yang luar biasa inilah yang akhirnya membuat laki-laki pun mengakui bahwa sebenarnya suksesnya dia itu karena hebatnya si perempuan yang mendampinginya gitu, atau wanita yang ada di belakangnya gitu ya. Kenapa di belakang? Karena memang kan perannya mungkin nggak akan secara langsung ikut kerja bareng gitu ya, tapi lebih ke bentuk dukungan, terus juga sabar yang luar biasa gitu ya untuk menjalani proses-proses yang ada gitu ya. Jadi kalaupun kamu sendiri misalnya nih diberikan pilihan gitu ya untuk menjadi wanita hebat dengan versi yang seperti apa? Apakah wanita hebat yang membersamai lelakinya gitu ya, atau juga pasangannya dalam proses suksesnya nanti, atau memilih menjadi wanita hebat versi dirimu sendiri gitu. Jadi kayak aku hebat karena karyaku sendiri, karena hebatku sendiri gitu. Mungkin lihat kondisinya gitu. Kalau kondisinya itu belum menikah, mungkin aku ada yang pilihan kedua. Karena memang kayak ya kalau memang sebelum nikah memang aku memang kayak pernah aku bilang, aku memang segetol itu banget sama karir gitu, sama kerja gitu. Karena memang banyak banget hal-hal kayaknya harus dikejar, yang harus digapai gitu. Seambisi itu untuk diri sendiri. Nah, tapi ketika sudah menikah, kita kan punya punya komunikasi gitu ya. Kita sepakatin sama pasangan kita gitu, kayak ini kita mau sukses bareng-bareng, atau kita harus berbagi peran gitu. Kalau memang harus berbagi peran, ya mungkin kayak yang kamu bilang yang pertama tadi itu opsinya gitu. Karena mungkin kan ada suami, enggak sih, kayak emang aku yakin semua suami itu butuh dukungan istrinya ya. Jadi kayak semaksimal mungkin kita tuh sebagai pasangan harus bisa ngerti. Jadi kayak nggak usah terlalu menjadi perempuan yang menye menurut aku. Contoh hal sederhana yang aku lakuin ya ke suamiku misalnya gini. Beberapa belakangan ini kan
di daerah kita kan lagi ada event besar ya yang diselenggarakan per 4 tahun sekali kan. Jadi kebetulan usaha dari suamiku ini kan lumayan cenderung ke arah situ, pariwisata dan segala macam. Otomatis kan waktu dia akan sangat berkurang ya untuk keluarga gitu. Hal apa yang perlu kita lakuin? Kita ngerti keadaannya bahwa dia akan sangat full time di luar untuk momen-momen tertentu. Kita support, kita nggak usah persulit dia gitu. Karena itu apa? Karena itu bagian dari supportnya wanita untuk memajukan pasangannya gitu. Jadi kayak nggak usah gini kan kamu kapan bagi waktu buat aku gitu. Pasti akan ada waktu untuk dibagi lah buat pasangannya. Tapi ketika ada pekerjaan yang yang sangat menguras waktunya, menguras perhatiannya, menguras menguras kebersamaan ya coba kita untuk mengerti dan bahkan kita kasih support gitu. Itu menjadi tantangan sih buat aku karena nggak semua perempuan mungkin mau gitu kan. Benar karena sebenarnya yang merusak itu adalah kemenye-menyean perempuan ini yang kayak gitu. nggak mau, jangan terlalu sibuk, nggak boleh terlalu ini, harus pulang jam segini. Sih. Tapi kalau ada waktu buat keluarga, ada juga pasti kan kerja juga untuk keluarga. Benar. Nah, selain konteks dari peran seorang wanita itu yang dibalik pasangannya mungkin yang hebat, ada juga di sini kita bisa bahas tentang peran seorang ibu ya yang mampu menjadikan anak laki-lakinya menjadi pria yang hebat. Nah, ini kan juga satu hal yang besar gitu ya. Besar banget sih. Perannya ini memang jauh dari mungkin dalam kandungan. Iya, benar seperti apa sih sebenarnya perjuangan seorang ibu itu bukan hanya membesarkan anak laki-laki tapi juga anak perempuan, itu luar biasa. Tapi kita berbicara dalam konteks pria yang hebat gitu ya, pria yang sukses itu ada perempuan hebat di belakangnya. Salah satunya adalah mungkin orang tua dari pria ini sendiri gitu, ibu tentunya ya. Karena kan memang kalau kita mau ngebanding-bandingin nih, pasti apapun yang dilakukan oleh orang tua itu pasti akan berbeda dengan pasangan kita gitu ya, dalam bentuk support dan lain-lain. Pasti ini supportnya juga luar biasa gitu, dan mungkin restu dari orang tua ini juga kan menjadi salah satu faktor pendukung suksesnya seseorang gitu. Bener ya banget. Nah, apalagi restu dari seorang ibu gitu. Nah, perjuangan ibu ini kan memang untuk bisa menjadikan anak laki-lakinya hebat, untuk bisa menjadikan anak laki-lakinya mandiri gitu ya, terus juga bertanggung jawab, itu kan nggak mudah gitu. Dari dalam kandungan kayak Raisa bilang tadi gitu ya, udah mulai dibentuk pelan. Mulai dibentuk karakternya nih. Walaupun nanti akan lost di beberapa waktu, itu beberapa titik gitu, karena mungkin karena ketemu teman baru, lingkungan-lingkungan yang mungkin sebenarnya kita nggak pengen ada di situ, tapi kita terjebak di lingkungan yang seperti itu yang mungkin membuat kita kayak membentuk karakter kita yang berbeda dari yang sudah dibentuk oleh orang tua kita. Tapi gitu. Itu kan justru menjadi PR nih buat ibu-ibu yang ya pada akhirnya kita emang harus effort untuk itu, untuk mendidik anak kita gitu. Karena memang aku yakin banget sih peran orang tua itu cukup mengambil andil yang besar dalam dalam menolong anaknya menggapai impiannya gitu. Jadi makanya makanya tuh kayak gini ya, cobalah untuk menghargai ibu kita juga gitu kan, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh ibu kita kepada kepada pria ya juga pasti juga kepada anaknya ya khususnya pasti juga sangat luar biasa, dari mulai memberikan pendidikan, karena memang wanita ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya kan. Jadi memang itu sangat berpengaruh besar atas apa yang berhasil dicapai oleh anaknya. Jadi memang ibu itu adalah buat ibu, wanita, perempuan itu adalah orang-orang hebat gitu, karena memang dengan ibu yang hebat juga akan melahirkan anak yang hebat. Benar. Dan mungkin karakter-karakter dari ibu-ibu ini sendiri itu bisa membentuk juga anak-anaknya. Misal nih contoh kalau gaya parenting yang santai gitu, mungkin akan terbentuk anak yang mungkin lebih santai menghadapi hidup gitu ya. Mungkin yang ibunya rock and roll gitu ya, itu juga bisa ngebentuk anaknya juga se-rock and roll itu. Bahkan ibu yang bersahaja pun mungkin bisa juga membentuk anak yang
luar biasa bersahaja juga gitu ya. Tapi juga bisa dibilang balik dalam lingkungannya. Bisa. Nah itu tadi di luar konteks lingkungan sekolah mungkin atau lingkungan lain di tempat si anak ini berada gitu ya. Tapi balik lagi kalau kita mau lihat sebenarnya kodrat ya, balik lagi ke kodrat yang katanya kalau anak laki-laki itu kan memang milik ibunya selamanya gitu ya. Kalau anak laki-laki ya. Tanggung jawab anak laki kepada ibu itu biarpun dia sudah menikah juga tetap ada terus gitu, tapi tidak dengan mengesampingkan kewajibannya terhadap pasangannya, istri dan anaknya. Karena kalau aku nggak salah baca ya itu setelah menikah itu istri ya yang diutamakan. Iya, kalau setelah menikah itu ibu tetap jadi tanggung jawabnya, tapi istri juga bisa menjadi prioritasnya. Sebenarnya ini aku ingat case pernah kan yang lagi viral di TikTok. Ada yang sempat viral yang mengatakan bahwa dia ditinggal atau diceraikan karena suaminya lebih memilih ibunya gitu ya. Mungkin ini konflik-konflik yang kita harus telusuri lagi sebenarnya duduk permasalahannya seperti apa gitu. Itu asas permulaannya itu gimana gitu, karena memang mungkin akan menjadi sangat berat ya bagi seorang lelaki ketika harus memilih antara ibu sama dan pasangannya. Karena mungkin kedua hal ini adalah orang-orang yang sangat sangat dia cintai gitu ya. Karena dia nggak mungkin lah memilih pasangan kalau dia kan nggak cinta. Sedangkan ibu adalah orang nomor satu nih. Yang membuat dia sampai ada di titik seperti ini. Dia ada di dunia tuh karena ibu gitu. Kalau aku sih cenderung ibu sih nomor satu gitu, karena gini, karena ibu itu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang mengasihi kita gitu kan, memberikan edukasi kepada kita gitu. Ketika kita tiba-tiba sebagai wanita datang dan meminta untuk dipilih, pilih aku atau ibu kamu, kayak ya kenapa gitu ya, karena ini bukan hal yang bisa dipilih gitu ya, bukan hal untuk sesuatu yang dipilih. Dan mungkin nggak bisa harus lihat dulu apa background masalahnya gitu ya, apa duduk masalahnya. Dan mungkin nggak bisa dipungkiri juga kalau itu dari sisi perempuannya gitu yang datang ke hidupnya gitu ya, yang baru hadir. Sedangkan ibu ini kan memang punya rasa memiliki yang sangat besar terhadap anak laki-lakinya gitu ya. Karena kan kita kayak ngerasa nggak sih, kita udah sebesar apapun orang tua tuh kayak anggap kita kayak masih anak-anak. Iya benar, apalagi ke anak laki-lakinya pasti masih diperlakukan seperti anak-anak gitu ya. Iya cenderung gitu ya. Orang tua, benar, masih ditanyain makannya, masih diurusin bajunya gitu ya. Bener banget lagi. Iya benar emang. Udah makan belum? Iya gitu ya. itu masih ditanyain gitu ya. Nah terus apa ya, kalau kita juga bilang peran seorang ibu ini which is wanita gitu ya. Jadi tidak hanya terhadap pasangan wanita, terhadap pasangan laki-lakinya, tapi juga ibu terhadap anak laki-lakinya, yang memang perannya ini juga tidak bisa dikesampingkan gitu ya. Ini peran yang sangat luar biasa, yang mungkin pepatah di balik pria hebat di balik pria sukses ada wanita hebat itu lebih cocok ditujukan untuk seorang ibu terhadap anak laki-lakinya gitu ya. Benar banget sih. Karena memang, tapi juga tidak memungkiri bahwa wanita sebagai pasangan yang menjadi pasangan, ya benar. Karena memang pada beberapa kasus kita ngelihat pasangan yang mungkin dia berasal dari keluarga yang mungkin cenderung kurang mampu, kemudian dia mulai merintis karir, disupport oleh pasangannya, mereka menikah masih merintis, kemudian sampai ada di titik yang sukses. Beberapa kisah yang aku tahu gitu ya, itu juga aku melihat bagaimana peran wanita sebagai pasangan itu mengambil peran penting di situ untuk sama-sama bisa membersamai pasangannya untuk menggapai puncak kejayaannya gitu. Nah itu yang pengen aku tanyain ke kamu, kalau cowoknya tuh udah sukses ya, laki-lakinya nih udah sukses, terus juga hebat gitu, sultan lah ya kita bilangnya. Nah itu kira-kira peran hebat wanita di mananya tuh? Nah dia nguap ya cuy. Iya, ngantuk banget ya. Ngantuk banget, kayaknya ini dingin banget ruangan. Iya, terus menurut kamu di mana tuh peran wanitanya yang hebat itu tadi gitu? Kalau kan dia memang udah udah besar namanya, udah sukses, udah sultan juga, dan baru ketemu sama pasangannya nih mungkin gitu. Nah kira-kira itu peran
hebat wanita yang satu ini di mana gitu? Perannya adalah ketika nanti udah kan udah ini menurut pandangan Iya, aku iya, ya, iya. menurut hemat aku Iya. ya di dewasa gini. Jadi Dewasa kini. jadi menurut aku ketika dia sudah mendapatkan pasangan yang sukses, pasangan yang berjaya gitu kan, tugas justru malah menjadi lebih berat buat dia. Karena apa? Bagaimana dia bisa menjaga apa yang sudah digapai oleh suaminya. Karena kan mempertahankan itu justru lebih sulit ya. Bagaimana dia bisa memanage apa? Pasti ketika pria sukses dia juga akan memilih pasangannya kan untuk menjadi pasangan yang Untuk jadi menteri keuangannya lah ya iya, gitu untuk ya. menjadi pasangan yang benar-benar akan membersamai hidup dia Iya, gitu. Jadi iya, kan pasti iya. udah dipikirkan dengan matang-matang gitu kan. Nah, peran si wanita ini adalah gimana dia tuh bisa apa ya, bisa mengatur itu semua berjalan dengan baik Iya, kayak gitu. iya. Kan pasti dia justru mungkin dia punya pressure gak sih wanita yang nikah dengan sultan mungkin misalnya Iya, dia iya. justru lebih punya pressure daripada wanita yang tidak menikah dengan sultan. Iya, gitu. benar, Iya benar. nggak Karena sih? kayak gimana cara menjaga ini semua, terus lebih ke menjaga si laki-laki ini Menjaga gitu ya. iya menjaga kayak terus juga kayak apa ya, menjaga hal-hal yang kayak misalnya kehormatannya Iya, benar, gitu benar, kan, benar. menjaga wibawa suaminya gitu. Itu kan penting banget ya untuk dimiliki kita sebagai para wanita Iya, gitu. mungkin peran wanita di sini juga sebagai di posisi itu ya, sebagai apa yang mengontrol kalau si laki-laki hebat dan sukses ini dan sultan ini tidak masuk ke lingkungan-lingkungan yang sebenarnya Iya. nggak baik gitu, Nah, yang justru tidak menyelamatkan harta-hartanya ini tadi Iya, ya. makanya Gitu. tadi aku bilang juga gimana wanita ini bisa menjaga kehormatan suaminya, itu dia. Maksud aku tadi bagaimana wanita ini bisa menjaga kehormatan suaminya, dia bisa justru dengan menikah dengan suami yang udah sultan ini, dia mampu membuat suaminya lebih naik lagi derajatnya. Itu kan justru menjadi tantangan sendiri ya. Tapi Iya. kita pasti bangga dong kalau misalnya suami kita kan semakin maju, karena pasti kan kayak yang udah sering kita lihat bahwa di balik pria hebat ada wanita yang hebat, di balik pria yang sudah hebat pasti ada wanita yang akan jauh lebih hebat gitu. Jadi memang peran wanita ini sangat luar biasa. Bayangin deh kalau misalnya kita jadi suami istri enggak suportif gitu ya, sama enggak saling support sama pasangan kita, pasti suami mau memulai aktivitasnya, ingin mencari nafkah di siang hari di pagi hari itu kan udah mulai kayak ngerasa nggak enak Males kan gitu ya kayak. jadi penting banget gimana ya sebagai perempuan itu bisa membangun vibes yang positif di dalam rumah tangga gitu. Karena dengan vibes yang positif yang kita berikan kepada pasangan kita itu kan akan berbalik juga kepada kita, sehingga suasana rumah itu tercipta semakin baik lagi, Hangat gitu ya. keharmonisan, nilai-nilai yang positif, sehingga keberkahan rezeki itu akan semakin datang gitu menurut aku. Jadi penting banget untuk menjaga vibes rumah tangga itu vibes yang positif. Iya, oke. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal tema kita yaitu di balik pria yang sukses ada wanita yang hebat, nah kita kategorikan lagi nih. Sukses ini kan berbeda di masing-masing kategori ya. Misal kita ngomong di rumah. Sukses, artian sukses dalam rumah tangga itu adalah terciptanya rumah tangga yang harmonis, seperti yang kamu bilang tadi gitu ya. Nah, kan di sini juga nggak mungkin peran suami doang gitu ya, nggak mungkin gitu, pasti ada peran istri yang juga harus mendukung dan juga mensupport hubungan ini sehingga menjadi hubungan yang harmonis gitu. Kebayang nggak sih kalau hubungan suami dan istri ini nggak ada rasa saling gitu, nggak mungkin tercipta tuh ya yang namanya harmonis, dan juga anak-anak mungkin nggak akan merasa kehangatan gitu ya. Di situ juga peran istri ya, peran wanita dalam urusan anak-anak mungkin, walaupun balik lagi anak-anak ini kan nggak mentok-mentok urusan perempuan aja gitu ya, tapi juga suami juga ayah di situ posisinya juga harus punya peran yang besar juga gitu. Nah,
Tapi kan ini nih yang kita bahas dari tadi, rasa saling. Kalau di keluarga itu juga penting banget rasa saling supaya tercipta keluarga yang harmonis. Terus juga bisa menciptakan generasi-generasi yang hebat. Itu sebenarnya kan dari rumah banget gitu, bukan justru dari sekolah gitu, tapi dari rumah, karena memang pendidikan pertama yang didapat sama seorang anak itu dari orang tuanya gitu ya. Itu kalau kategori di rumah gitu, di keluarga gitu ya. Terus juga sukses di kerjaan, di bidang kerjaan misalnya. Nah, kita tahu mungkin memang selama ini banyak yang menjadi pemimpin di satu perusahaan itu adalah laki-laki gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga sebenarnya peran perempuan-perempuan yang ada di karyawan-karyawan perempuan yang ada di kantor ini juga sangat mensupport untuk bisa menghasilkan kinerja yang baik gitu ya. Walaupun mungkin nggak banyak, tapi ada loh perempuan-perempuan yang memiliki posisi sebagai pemangku, sebagai pengambil keputusan gitu di beberapa. Sekarang udah mulai banyak sih menurut aku. Iya, kalau dulu kan masih kita lihatnya kayak udahlah perempuan nggak bisa ngambil keputusan karena pasti banyak pakai hati gitu, jadi takutnya nggak logis gitu keputusan yang diambil. Tapi sekarang jauh lumayan banyak gitu ya kalau kita banyak ngeliat sih, ya. karena kayak yang kan dulu kan udah sering kan itu kan dulu kan sempat bahas emansipasi wanita apa segala macam itu kan juga pada akhirnya juga membawa perempuan-perempuan ini kan juga memiliki hak yang sama gitu, ya kan, untuk ya juga ingin didengar, juga ingin mengambil keputusan gitu kan. Dan aku sekarang udah lumayan sering ngeliat sih perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin gitu. Bahkan kan di beberapa BUMN kita kan juga dipimpin oleh ada perempuan gitu ya. Di instansi pemerintahan juga udah lumayan ada gitu, walaupun nggak banyak. Tapi memang ini bukti juga, salah satu bukti betapa peran perempuan itu nggak bisa disepelekan juga gitu ya. Terus juga perempuan kalau udah ngeluarin taringnya luar biasa. Taringnya ya, taring ya. Kayak segala kemampuannya. Iya benar gitu kan. benar Pasti benar. dia juga sangat luar biasa gitu. Kita ngerti ya, kita kan sesama ciwi. Benar. Apalagi ciwi-ciwi ini ya, cewek-cewek ini, perempuan-perempuan ini, wanita-wanita ini sebenarnya walaupun ya mereka tuh kita tuh kayak punya apa sih bilangnya ya, jadi kayak kita tahu kita mampu, tapi ketika ini hal yang bisa diadu nih sama pasangan kita yang laki-laki, ya kita bisa ngalah gitu. Bener banget. Kita bisa ngalah untuk nggak apa-apa kamu gitu. yang maju, kamu tapi kita nggak tahu nih ya cewek-cewek di rumah apakah sepakat dengan kita. Tapi kalau kamu sih sama kayak aku kayak gitu. Ada beberapa ketika kita lagi diskusi berujung debat gitu ya, tapi debat masih dalam hal yang sangat-sangat positif ya gitu kan. Ada tuh sesekali aku yang lebih memilih untuk ngalah aja. Iya benar. Karena memang cenderung dia juga ingin lebih didengarkan kan kayak gitu kan. Jadi ya sesekali nggak apa-apa kayak gitu, menurut aku ya sesekali nggak apa-apa, it's okay gitu. Iya. Dan itu tadi kalau mungkin kita kaitkan dengan posisi perempuan di lingkungan kerja mungkin atau di di keluarga gitu, ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa nih ambil keputusan untuk hal-hal ini gitu ya. Kita punya kemampuan dan kapasitas sebenarnya untuk mengambil satu keputusan, entah itu di kerjaan, entah itu di keluarga gitu. Tapi balik lagi karena kita tahu posisi kita kalau di keluarga misalnya itu sebagai makmum gitu ya. Nah kita tuh mau menurunkan ego kita, mau untuk mengalah, memberikan kesempatan itu kepada si pasangan kita. Atau kalau di kerjaan, di kerjaan seperti itu juga gitu. Ketika memang kita mungkin punya kuasa atau kapasitas untuk bisa memberikan atau juga memutuskan satu hal gitu ya. Tapi ketika itu harus di-compare, ketika itu harus diadu, kadang-kadang perempuan ini lebih memilih untuk yaudah deh nggak apa-apa gitu. Benar banget sih. Bisa makanya kayak gitu. Perempuan itu luar biasa banget sih. Dia bisa dibalik kebarbarannya dibalik kebarbarannya untuk mengalah untuk menang tuh jago banget perempuan. Benar. Sama kayak rumah tangga itu kan kayak yang tadi dibalik wanita sukses, perempuan dibalik pria sukses, wanita hebat yang sukses juga mungkin penting banget di dalam rumah tangga ini diterapkan 3 hal yang mungkin sering banget kita dengar di kawinan gitu. Asah, asi, asuh. Iya, benar. Saling asah itu mengacu pada saling memperbaiki kemampuan dan potensi diri.
Kemudian saling asih itu merujuk pada empati dan kepedulian terhadap sesama pasangan kita. Kemudian sedangkan saling asuh itu menggambarkan sikap untuk saling membantu dan mendukung perkembangan antara sesama pasangan kayak gitu. Jadi memang asah asih asuh itu kayaknya bisa menjadi salah satu trik dalam kita membina rumah tangga. Kemudian kita sebagai perempuan bisa kita gunakan sebagai kunci untuk mensupport suami kita agar kita bisa menjadi perempuan yang berhasil menjadi bagian dari keberhasilan suaminya kita. Iya, gitu, karena memang pasangannya sebenarnya menjadi perempuan yang mensupport di belakang gitu ya, bukan berarti kita kalah gitu, bukan Enggak berarti dong, kita tidak. tertinggal, tidak, justru peran kita akan terlihat luar biasa ketika terbukti nih di si pasangan kita yang laki-laki gini ya, di pasangan kita atau di suami kita yang memang sudah menjadi sukses atau besar gitu ya. Aku ingat iya bener dulu pernah juga kan gitu kan kayak misalnya almarhum Bapak Habibie kayak Iya gitu kan ini sama kayak kisah sangat inspiratif kan. Iya benar-benar, dan dia sangat sangat luar biasa sekali terhadap pasangannya. Iya benar, gitu. aku merinding sendiri jadi bete ya kalau sebut iya. namanya. Jadi memang akhirnya kan kita tahu dari kisah beliau gitu ya, betapa sebenarnya peran Ibu Ainun di situ luar biasa sehingga menjadikan Pak Habibie yang seperti Sekarang saat ya gitu. Jadi sebenarnya banyak kisah-kisah inspiratif yang juga menggambarkan hal yang sama gitu dengan tema kita yang hari ini gitu. Tapi sebenarnya juga nggak menutup kemungkinan di balik wanita yang hebat itu juga ada, di balik wanita yang sukses ya nantinya itu juga ada pria atau laki-laki yang hebat yang supportnya juga luar biasa. Jadi sebenarnya ini hubungan yang saling tarik-menarik iya, gitu ya. benar gitu. Balik lagi dukungan terus juga support yang luar biasa itu memang nggak boleh lepas deh kayaknya untuk pasangan atau juga di keluarga. Kita juga nggak bisa kayak gini kalau kita nggak ada dapat support dari suami kan. Iya benar. Kita nggak bisa berkarir kayak gini. Benar. Dikasih kemana-mana. Tapi kayak gini, suami yang mengizinkan atau tidak mengizinkan pasangannya berkarir itu kan balik lagi kepada pilihan dan keputusan dari masing-masing keluarga kan. Benar. Nah, mungkin di lingkungan pertemanan ini juga menjadi hal yang menarik dibicarain gitu ya, karena support sesama teman-teman itu juga buat kita jadi lebih merasa berdaya gitu ya. Terus juga kayak misal nih kita punya teman cowok dan juga kita punya teman cewek gitu yang sejatinya kalau kita ngeliat kan itu lingkupnya udah beda gitu ya, cara mainnya juga beda gitu, tapi karena perbedaan itu dan kita saling support, kita bisa berada di lingkungan yang sama, terus juga mungkin menghasilkan sesuatu yang besar, sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya gitu. Jadi nggak selalu cewek sama cewek aja nih, woman support woman aja nih gitu yang bisa menghasilkan sesuatu yang besar, enggak selalu seperti itu, tapi juga kadang-kadang teman-teman kita yang lain gitu yang berbeda jenis kelamin juga butuh support dari teman-teman ceweknya gitu. Jadi memang support dari wanita ini sangat amat luar biasa banget. Karena kadang gini loh, kalau kita ngelihat ada beberapa ruang-ruang yang memang nggak bisa diisi oleh orang lain selain wanita gitu. Jadi kayak misalnya nih kita punya di diri kita punya ruang yang khusus untuk support misalnya ya. Nah, emang ada orang tua di dalamnya, ada teman juga di dalamnya, tapi memang harus ada nih dukungan dari pasangan kita gitu ya, yang perempuan gitu. Terus juga mungkin dukungan dari teman kita yang perempuan gitu, karena itu ada yang nggak bisa diisi oleh teman laki-laki, cuma bisa diisi oleh teman perempuan. Jadi kalau supportnya dari teman perempuan, kita jadi yakin oh ternyata yang melakukan ini tidak menyakiti perempuan, tidak merugikan perempuan gitu. Nah kadang-kadang yang laki-laki tuh nggak paham gitu ya. Tuh luar biasa banget ya. Jadi memang kita berharap banget sih ciwi yang ada di rumah, dimanapun lah yang lagi nonton kita ini, yuk kita menjadi wanita yang hebat, mampu gitu kan, mampu hebat untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, gitu. Untuk teman-teman kita juga gitu, untuk lingkungan ya. Kita mungkin lebih harus ciwi-ciwi itu harus lebih menyadari bahwa sebenarnya peran kita itu juga luar biasa gitu hampir di semua lingkup kehidupan gitu. Dan yang pasti memang mungkin kalau untuk hubungan rumah tangga atau juga pasangan gitu ya,
sebenarnya selain support, sabar dan lain-lain, itu tuh kita tuh harus pintar-pintar juga menyimpan atau juga bukan menyembunyikan sih, lebih ke menyimpan aib masing-masing pasangan gitu. Walaupun di suasana di suasana yang kurang harmonis gitu. Jadi jangan mentang-mentang lagi dalam keadaan yang enggak baik gitu ya, umbar sosmed. Itu kayaknya nggak tahu ya, kalau kita boleh memberikan saran gitu ya, kayaknya gak enak banget sih memang. Aku aja nih yang orang, misalkan aku ngebaca status. Ya dong, kamu orang yang bilang kamu pohon pinang siapa? Kayak kalau tiba-tiba kita ngebaca status temen yang lagi curhat tentang rumah tangganya, kita pasti kayak ngerasa memang itu pilihan masing-masing sih. Cuman kadang-kadang ya sebaiknya sih ya, maksudnya kayak mending gak usah deh gitu ya. Gitu. Bentuk support agak berat ya, berat buat nyebutinnya gitu. Tapi kan memang ini pilihan, balik lagi pilihan masing-masing. Mungkin ada yang senang memang dengan mengutarakan itu di sosmed gitu, jadi kayak lepas gitu. Ada juga memang yang memilih untuk ya langsung dibicarain dengan pasangannya gitu. Yang intinya adalah menjadi wanita hebat itu bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil gitu. Bahkan hanya dalam bentuk dukungan, hanya dalam bentuk sabar, Dan jangan lupa yang paling penting, doa. Tuh doa istri kan mujarab banget ya buat suaminya tuh. Iya. Doa suami, ibu, tolong. doa ibu untuk anaknya juga mujarab banget. Jadi perempuan harus percaya bahwa peran kita memang luar biasa. Seru banget, kita bahas lagi hal-hal menarik lainnya tentunya di episode lainnya ya. Jangan lupa untuk selalu nonton kita berdua, jangan lupa untuk subscribe ya di TVRI Aceh Official. Terus juga like, share, komen, apapun itu boleh. Komen apapun, tapi yang baik-baik ya. Yang baik-baik ya. Yang baik-baik ya. Tapi kayak misalnya hari ini kita kan udah bahas tentang ini, itu silakan kalau misalnya kalian pengen banyak banget memberikan pandangan kalian untuk untuk tema kita hari ini, silakan banget di komen. Ya jangan lupa, pokoknya kita tungguin komen kamu di TVRI Aceh Official ya. Kalau gitu langsung aja Tika Darmawan pamit. Dan Cut Tersa juga pamit. Sampai ketemu.